Nyetel musik juga, nyalain musik tetap aja ada kedengeran suara aneh gitu. Kok kayak ada suara kuda. Setiap kali tikungan masuk turunan ada suara kayak gitu. Ngerasa nggak enak kayak gimana? Iya pak, saya kerja di sini udah lama, ikut di mobil udah lama. Yang saya aneh pak, setiap kali ada kecelakaan di mobil, armada tuh selalu nambah. Itu sampai datang ke karyawannya aja ngomong kayak gitu, sampai datang ke supirnya aja ngomong kayak gitu. Berarti kan memang udah bener-bener nih, wah kurang ajar nih si Ajar nih. Buka pintu, brak. Goblok kamu, kurang ajar. Maksud kamu apa kayak gini kan? Kenapa kamu sama temen sendiri berani kayak gini? Malah mau dijadiin tumbal lah apa segala. Udah dapat tumbal berapa? Ibu saya sudah saya tumbalkan untuk pesugihan ini. Anak bungsu saya sudah saya tumbalkan untuk pesugihan ini. Saya juga sekarang cuma tinggal nunggu naasnya saya aja kok. Bagaimana kalau Ajat mendengar atau menonton video ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasanya sebelum tidur Anda harus menonton kisah nyata ini. Dari Mang Ei dan tim, malam ini menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Namanya Mas Hendrik ya. Mas Hendrik sudah beberapa kali berkisah di Malam Mencekam. Ini videonya nih, banyak ditontonnya. Bahkan sudah masuk ke TV nasional semua ya. Dari Malam Mencekam tentunya. Dari Malam Mencekam. Baik, Sobat MM, ini kisah tahun 2014. Ya. Ketika itu Mas Hendrik dan karyawan, teman-teman karyawannya ingin melakukan tur ke daerah Jawa Tengah. Betul ya? Gathering tepatnya. Gathering ke daerah Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah. Nah, itu akan ditumbalkan. Jadi karyawannya itu akan ditumbalkan, akan menjadi tumbal gitu. Iya. Untungnya gagal ya. Untungnya gagal Mang. Gimana perasaan waktu tahu mau ditumbalkan itu? Ya perasaannya ya drop udah. Kaget ya begitu Kaget, tahu ya. udah drop, kaget aja udah begitu ada yang kasih tahu seperti ini. Ya udah nggak ada ekspresi. Ya, pucat ya. Udah pucat aja. Untung selamat ya. Tentu Iya. saja atas pertolongan Allah. Betul ya, gitu ya. Betul. Nah, Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala gangguan dan dilimpahkan rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera mendengarkan kisah dari Mas Hendrik. Ini kalau bisa dibilang adalah pesugihan Jaran Panoleh. Iya, Mang. Betul ya Mas Hendrik? Betul. Kita dengarkan kisahnya. Silakan. Awalnya saya mau cerita ini saya tahan-tahan Mang E. Karena saya merasa berat hati atau nggak enak hati sama teman saya. Tapi berhubung udah sekian lama kita nggak ketemu, saya juga nggak ada kontak sama dia, udah nggak punya kontak sama dia, makanya saya beranikan buat cerita. Jadi cerita ini awal mulanya saya itu sama anak-anak kantor waktu itu di 2014. Saya itu mau ada acara gathering Mang E.
ada acara gathering di daerah Jawa. Jadi saya dipercaya sama teman saya dan kru, bukan kru sih, sama yang lain-lain, teman-teman yang lain. Akhirnya saya mau gitu kan. Saya koordinasiin semua, dari mulai penginapan, angkutan, dan segala macamnya itu saya yang koordinasiin semua. Saya yang cari semua. Singkat cerita, hari untuk gathering, hari H gathering itu udah mau deket, saya belum dapat angkutan. Karena jumlah teman-teman yang ikut gathering itu banyak. Saya kan seenggak-enggaknya harus siapin mobil yang lebih besar gitu. Muat sampai kira-kira ya 8 sampai 10 orang lah. Yang jelas sih yang nggak duduknya yang nggak dempet-dempetan, yang nggak tekuk-tekukan kakinya, kan pegel capek emang iya. Akhirnya muter cari rental mobil yang murah itu nggak ada. Semua rata-rata kisaran itu antara 2,5 juta sampai 3 jutaan semua. Nah, saya kepikiran di situ, ingat, oh iya, saya tuh dulu punya temen. Ya bukan ini sih bukan temen dekat, cuma ya sering ketemu, sering ngobrol tadinya gitu, temen main, dan kontaknya pun masih ada pula waktu itu. Saya inget di situ. Akhirnya dicari-cari, oh iya kontaknya masih ada, saya telepon. Saya samarin aja namanya, ya kita sebut aja dia Ajat. Ngobrol loh kita panjang lebar. Jat, sebenarnya saya tuh lagi cari angkutan. Kalau kamu tuh masih punya armada enggak? Masih ada rental mobil enggak? Dia bilang, masih bos. Mau butuh berapa mobil? Kata dia kan. Harganya gimana? Udah, harga si cincai, harga temen aja. Pikir saya kan, ya gas lah gitu kan. Harga temen lumayan bisa buat bekal nanti di sana gitu kan. Ya udah, deal, jadiin buat tanggal sekian. Ya udah, butuhnya apa? Ya kalau bisa sih minibus yang agak panjang gitu, yang AC-nya dingin, mobilnya juga nggak reot-reot amat gitu. Tenang aja, mobil saya baru semua kok, santai gitu kan. Oke, deal. Saya dapet tuh dari si Ajat, dapet sama dia itu dikasih harga 1,5 juta, udah sama supir. Oke, siap. Saya sama anak-anak nanti tunggu di kantor. Saya nanti kasih tahu alamat kantor saya di mana. Pokoknya kita berangkat dari kantor itu jam 6 pagi. Biar nggak terlalu siang nanti datang ke sana, atau nggak terlalu sore. Kita kan bisa istirahat dulu, pikir saya gitu. Sampai pada waktu hari hanya berangkat, teman-teman semua udah pada siap, udah pada prepare semua. Angkutan datang, masuklah kita berangkat. Sampai perjalanan ya kita biasa-biasa aja, awal perjalanan sih nggak ada masalah apa-apa gitu kan, nggak ada yang dirasa pikiran negatif atau apa gitu kan. Ada yang main HP, ada yang tidur di jalan itu, ada yang ngobrol sama sebelah, kursi sebelah gitu kan, penumpang teman kita juga gitu kan, bahas masalah gathering. Kebenaran waktu itu saya itu duduk di depan samping supir. Sampailah waktu itu di daerah Alas Roban, kalau nggak salah ya, seingat saya Alas Roban. Kok ngerasa aneh ya, temen saya yang di belakang itu bilang, Drik, Alas Roban sekarang banyak kuda ya. Banyak kuda. Setahu saya Alas Roban itu nggak ada kuda. Setahu saya Alas Roban itu ya udah jalan umum lah, biasa gitu kan. Masa iya di jalan besar ada kuda gitu kan. Pikiran aja gimana, aneh aja gitu kan. Wah, ngada-ngada. Udah,
Mau tidur aja kata saya. Kamu tuh halu, capek mungkin. Lagian kan itu kan ditutup semua. Orang gorden juga ditutup kok. Kaca hitam nggak kelihatan gitu, pakai AC masa ya ada suara kuda. Yang ada juga kentut lu, kedengeran, bau. Ban. Udah itu. Ya udahlah. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Perasaan saya lihat. Kata Asnawi, kita sebut aja teman kita yang di belakang itu Asnawi, teman saya yang di belakang itu. Si Asnawi bilang gitu. Ya udahlah, gitu kan. Lama kok saya juga jadi ngerasa aneh. Setiap kali ada turunan, setiap kali ada tikungan tajam, itu suara mobil itu kok beda gitu. Biarpun kita di depan nyetel musik juga, nyalain musik, tetap aja ada kedengeran suara aneh gitu. Kok kayak ada suara kuda, kayak ada suara kuda lagi, inilah, kuda meringkik lah. Kuda, ya kayak gitu pokoknya, kuda meringkik kayak gitu. Setiap kali tikungan masuk turunan ada suara kayak gitu. Turunan lagi, tanjakan sedikit, tikungan, kok suaranya kayak gitu. Sampai saya sempet nanya sama supirnya, "Bang, mobil kondisi fisik bagus, jangan-jangan kanvas remnya udah habis bang. Soalnya saya perhatiin setiap kali nginjek rem, suaranya ngedecit kayak ringkikan kuda." "Oh enggak bang, orang mobil sama saya dirawat kok. Ini mobil batangan saya, pegangan saya," kata si supir. Oh, lama-lama, kok bulu kuduk saya merinding gitu kan. Kayak seolah mau ada kejadian gitu. Cuma udahlah, nggak saya pikirin yang kayak gitu. Yang penting niat saya baik, tujuan saya baik. Saya sampai di tempat dengan selamat, pulang juga dengan selamat gitu. Sampai di jalan udah gak mikirin apa-apa, saya tidur. Tahu-tahu itu saya bangun, itu dibangunin sama temen cewek saya, admin. Ya kita panggil aja namanya Wati. Si Wati ini bangunin. Bangun, udah mau nyampe. Tasnya di mana? Di prepare dulu. Oke, kita prepare. Alhamdulillah gitu kan. Setelah itu saya bangun, udah nyampe, udah sampai di penginapan juga. Jadi kita itu nyampe 12:30 waktu itu, siap-siap makan apa segala macem. Saya waktu itu ngambil kunci juga dulu ke resepsionisnya. Waktu itu saya sama si Asnawi. Asnawi sih udah ya tidur ayam lah, setengah tidur setengah melek gitu kan. Tak suruh tidur sama saya. Duh nggak bisa tidur, kita dapat kamarnya di bawah kayak gini, nggak enakan katanya kan. Udah dapat kamar di bawah, jendelanya kelihatan keluar kan. Memang ada hordeng, waktu itu ada hordeng, cuma kelihatan keluar tuh. Akhirnya uding dulu saya di situ, uding sambil bikin kopi karena kan disediain kopi waktu itu. Uding dulu, saya duduk di pinggir jendela. Wah, kayaknya kalau si jendela saya buka agak adem kayaknya sih. Waktu begitu saya buka jendela, berat gitu kan. Kak, angin masuk. Saya lihat ke arah mobil karena waktu itu posisi kamar saya depan-depanan dengan parkiran mobil. Ya memang agak jauh, cuma depan-depanan gitu. Jadi si mobil tuh kelihatan. Saya ngelihat ke arah mobil. Itu mobil, samping mobil itu ada sosoknya kayak kuda gitu. Gede banget, hitam. Ya apa ya namanya, jambul atau apa itu. Jambulnya kelihatan ke belakang. Ekornya berdiri sambil ngelambai gitu ekornya. Gede, hitam banget. Si kuda itu seolah-olah kayak ngelihat saya. Ngelihat, terus dia meringkik sambil berdiri.
Jlug. Terus melihat ke belakang, saya takut waktu itu. Tutup lagi, udah berhenti, tidur selimutan saya. Udah, saya nggak inget-inget lagi itu, nggak mau. Barangkali memang penghuni situ atau apa, saya nggak ngerti lah pokoknya. Udahlah, tidur. Nah, si Asnawi waktu itu kebangun. Aneh ya, kok kamar kayaknya pengap gini, nggak enak banget. Dibuka aja sih. Jangan dibuka. Udah jangan dibuka pokoknya. Banyak nyamuk, udah nggak enak. Banyak nyamuk. Masa iya hotel ada nyamuk? Nggak mungkin, kata dia kan gitu. Banyak nyamuk. Saya juga udah buka jendela tadinya biar angin masuk. Nggak ada. Asnawi kekeh buka pintu tuh, dibuka sedikit. Begitu dia buka, langsung tutup lagi sama dia. Brak! Kamu gila baik. Dia kan biasa kalau manggil saya Wak. Edan Wak. Saya lihat di luar dekat mobil, udah gede banget. Berarti bukan cuma saya yang lihat, 2 orang berarti. Cuma saya nggak ngomong. Waktu itu udah lihat duluan. Udah tidur. Si Asnawi ini memang ya, dia tuh anaknya anak punya kelebihan. Dia tuh bisa merasakan dan melihat sosok-sosok yang dianggap tabu lah, yang kata orang mistis, gaib. Dia itu jagonya ngelihat. Ya bukan jagonya, bisa dia merasakan. Di kantor juga dia seperti itu. Kadang-kadang kalau lagi istirahat, nongkrong di warung, dia bilang, wah, ini nggak bener, ini warung pesugihan lah. Dia bilang kayak gitu. Kadang-kadang kalau lagi tempat kerja, di ruangan meeting, kita kan suka istirahat di situ kadang-kadang di ruangan meeting. Dia bilangnya, ruangan meeting dihuninya sama makhluk-makhluk kayak gini. Makhluk nggak ada kepala lah, makhluk nggak ada mukanya rata lah. Gitu kan, dia tuh sering banget cerita kayak gitu. Saya nggak mau lah, udah kita di tempat orang, pikir saya, udah nggak usah bahas yang seperti ituan. Makanya saya udah, tidur. Percuma udah malam, udah tidur. Besok pagi bangun, siap-siap, gathering, selesai gathering, pulang ke rumah. Saya capek, kata saya kan gitu. Tidurlah kita. Begitu pagi, adzan subuh, saya bangun. Ngelupain kejadian semalam karena ngerasa takut juga. Yang biasanya saya nggak suka bangun subuh, saya bangun subuh. Sholat subuh waktu itu tuh. Saya bangunin Asnawi, nggak bangun. Ya udahlah, biarin aja. Nanti juga bentar lagi juga dia bangun. Bener kan, dia bangun. Dia cerita lagi. Setelah dia bangun tuh dia cerita tentang sosok makhluk yang dia lihat waktu itu. Udah, kamu halusinasi aja kali itu, nggak usah dibawa-bawa lah, nanti yang lain takut, kata saya kan. Setelah selesai persiapan, kita udah sarapan, udah rapi lah, pokoknya udah siap. Kita ke ruangan meeting waktu itu, kita gathering di situ. Jadi sampai di acara itu, gathering itu ada rangkaian kan, biasa tuh ada rangkaian acara tuh, dari mulai sambutan segala macem lah gitu kan. Dan kebetulan waktu itu acaranya tuh ada penceramah di situ. Ya seenggaknya sedikit banyaknya ya saya tahu lah dia. Setelah acara waktu itu setengah hari kalau nggak salah, sampai setengah hari, selesai duhur, udah kan bubar tuh jam makan siang. Kita waktu itu makan siang, terus sholat duhur bareng. Selesai sholat duhur kita kan beres-beres juga, karena jam 5 sore kita harus udah check out dari penginapan waktu itu. Kenapa kita bisa check out jam 5? Karena memang si owner ini dia sengaja ngelebihin jamnya gitu. Dia minta ngelebihin jamnya sama saya, karena saya yang waktu itu koordinatorin acara tersebut. Nah, sebelum kita check out waktu itu ada asar kalau nggak salah, atau sebelum asar, saya lupa.
tepat jamnya. Saya nih ngobrol sama si penceramah ini. Kebetulan juga dia tuh praktisi atau apa ya. Dia punya kelebihan juga kayak si Asnawi gitu. Cuma dia levelnya lebih tinggi. Bisa dibilang ya praktisi lah gitu. Kita anggap aja praktisi. Sebut aja lah namanya Pak Aib. Nah Pak Aib ini dia memang orangnya kebatinannya kuat. Mungkin karena dia penceramah dan juga praktisi. Dia nyamperin ke saya, Mas Hendrik ngerasa ada sesuatu hal yang ganjil nggak sih? Selama perjalanan dari Cirebon datang ke sini itu ada perjalanan apa? Ada perasaan ganjil nggak, kata dia. Aduh, perasaan ganjil. Kalau perasaan ganjil sih ada, Pak. Cuma saya nggak terlalu vulgar sampai menjelaskan segala macem gitu kan. Kebetulan Pak Aib ini dia ngobrolnya cuma dengan saya waktu itu, nggak dengan yang lain. Gini Mas, kalau saya tuh seolah-olah ngelihat kendaraan yang akan ditumpangi pulang, mobil itu tuh kayak ada hal yang aneh gitu. Boleh nggak Mas kalau saya coba teliti dulu? Saya gimana ya, ngerasa kayak gimana ya, ngerasa yakin gak yakin, tapi karena beliau dengan statusnya beliau praktisi gitu kan, punya kelebihan, terus juga penceramah juga ya, akhirnya oh ya udah Pak silakan gitu kan. Sama dia dicek lah akhirnya waktu itu, dicek semua dari mulai buka pintu mobil apa kaca sampai lihat-lihat ke kolong. Akhirnya di situ ada satu yang sama dia memang bener-bener ngerasa janggal tuh, satu sama dia tuh. Di situ Pak Aib ini nunjukin, Mas, ini logo bukan sembarang logo. Ini logo tuh logo untuk semacam pesugihan. Awas lo, hati-hati. Itu jenis logonya kuda, gambar kuda, cuma posisinya kudanya kuda menoleh ke belakang gitu. Stikernya hitam logonya, stiker terus ditutup vernis, jadi si logo kan dia nggak bisa dilepas waktu itu. Setelah Pak Aib ini ngasih tahu logo tersebut, arti dari logo tersebut, Pak Aib ini ternyata ngasih tahu lagi ke saya. Ini pasti ada kaitannya. Sebelum Mas Hendrik berangkat dari Cirebon sampai datang ke sini, itu pasti banyak seolah penampakan seperti kuda, entah itu halusinasi ngelihat kuda atau mendengar suara decitan atau ringkikan kuda, pasti ada. Jujur sama saya, iya Pak, saya sendiri ngerasa seperti itu. Teman saya juga si Asnawi kayak gitu Pak, sama. Bahkan dia sih bilang ke saya kayak ngelihat sosok kuda ngikutin dari belakang gitu. Ya udah Mas, kalau kayak gitu dibersihkan aja langsung ya, biar nanti Mas selamat, saya bukan apa-apa, kasihan. Barangkali nanti di rumah ditungguin sama keluarga. Akhirnya dibersihkan lah itu mobil sama si Pak Aib, bersihkan semua sama dia. Waktu itu Pak Aib menyuruh anak buahnya untuk membeli sarana dari mulai jantung pisang lah, pisang raja, minyak, bunga-bungaan gitu kan. Saya dan Pak Aib ini izin sama owner, karena di situ juga masih koordinasi saya kan. Saya takut dimarahin atau kayak gimana. Izin dengan pihak penginapan dulu waktu itu, karena memang merasa ada yang janggal. Akhirnya alhamdulillah dikasih izin. Kita ritual lah di situ. Siang waktu itu. Anak-anak pun ngelihat aneh. Gitu kan. Mereka ngelihat aneh. Gila, kamu ngapain kayak gituan di sini? Ada salah satu yang ngomong, udah diem aja, udah sana rokok aja dulu, kamu ngopi dulu di sana, nanti nunggu pulang, kata saya gitu kan. Akhirnya si Asnawi datang nyamperin ke saya.
Tuh kan, kata saya juga, apa kamu sembunyiin yang enggak sih. Akhirnya setelah diritual sama Pak Aip apa segala macam, dan diyakinin sama Pak Aip, oke Mas Hendrik udah beres semua alhamdulillah. Sampai datang ke waktunya, Pak Aip ngasih waktu yang tepat. Jam 5 kurang 5 menit mobil harus udah jalan, nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Saya juga sempet kan di situ, ini mah bahan omongan, ini mah bahan omongan sama si bos, bahan omongan sama orang-orang kantor. Ajat, kenapa kok kamu kayak gini? Nyesel saya minjem ke kamu atau nyewa ke kamu. Dalam hati waktu itu. Ya tapi mau gimana lagi, orang udah jalan kan, tanggung. Akhirnya jam 5 kurang 5 menit jos kita jalan. Setelah diyakinin oleh Pak Aip ini dan bener-bener udah bersih, jalan. Alhamdulillah dari mulai Jogja sampai datang ke Cirebon waktu itu nggak ada masalah apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Udah bersih, pure. Cuma memang anak-anak kan udah pada nanya-nanya ada apa, cuma udahlah kata saya, udah lupain aja, nggak usah dibahas gitu kan. Setelah saya ditanyain macem-macem sama anak-anak di kantor gitu kan, apa udahlah, yang penting judulnya kita berangkat selamat, pulangnya selamat gitu, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Kita juga udah sampai di sini gitu kan, yang udah ya udah, nggak usah dilupain. Akhirnya malam itu juga setelah anak-anak kantor pulang, saya sama supir anterin, sengaja saya ikut sama supir gitu kan. Bang, mau nganterin mobil kan, mau masuk garasi, saya ikut dengan alasan saya mau selesain administrasi sama bosnya situ. Oh oke, siap bang. Begitu di perjalanan saya mau nganterin mobil gitu kan, si supir curhat, Pak, saya tuh kerja di sini tuh ngerasanya kayak gimana ya Pak ya? Ngerasa nggak enak kayak gimana? Iya Pak, saya kerja di sini udah lama, ikut di mobil udah lama. Yang saya aneh Pak, setiap kali ada kecelakaan di mobil, armada tuh selalu nambah. Itu sampai datang ke karyawannya aja ngomong kayak gitu, sampai datang ke supirnya aja ngomong kayak gitu. Berarti kan memang udah bener-bener nih, wah kurang ajar nih si Ajat nih. Ya setelah curhatan itu ya gimana ya, saya mah ya iyain aja, udahlah biarin aja, terserah, itu kan urusan pribadi mereka, intern mereka gitu kan, nggak mau ikut terlalu dalam. Akhirnya setelah sampai di Grasi, masuk, si supir itu pulang, beberes, ya mungkin belum pulang, dia siap-siap pulang gitulah. Saya ketemu sama si Ajat situ, saya bawa kunci mobil kan, saya bawa, buka pintu, brak, goblok kamu, kurang ajar, maksud kamu apa kayak gini kan? Kenapa kamu sama temen sendiri berani kayak gini? Loh, maksud kamu apa? Harga murah saya kasih harga murah, mobil minta yang enak saya kasih yang enak, kok kamu marah-marah ke saya? Kamu tuh udah ngelakuin apa? Dengan wajah dan ekspresinya dia yang ngerasa ketakutan dan mungkin malu karena udah ketahuan. Waktu itu dia terus menghindar, ngelak, dia ngelak terus. Kamu kalau kayak gini caranya ngajak ribut, udah ribut aja sekalian sama saya yuk. Terang-terangan aja, kamu maunya apa sih? Kurang ajar banget kata saya itu. Saya bayar, saya iya bayar. Kok kasihnya yang kayak gini? Malah mau dijadiin tumbal lah apa segala. Kamu kurang kaya apa lagi kata saya itu. Saya berani ngomong kayak gini karena kamu tuh temen saya. Wah udah nanti dulu saya jelasin Wak.
Karena terus sama saya desak, sama saya marah-marahin nih si Ajat nih, akhirnya dia cerita, dia mau. Kamu tahu sendiri kan, Wak, dulu waktu zaman saya merintis, mobil masih satu, orang tua saya sakit-sakitan, cerita si Ajat ke saya waktu itu. Hutang saya buat nutupin ngelunasin mobil harus, pemeliharaan harus, kebutuhan rumah tangga saya juga harus tercukupi. Akhirnya saya mau kayak gimana lagi, Wak? Saya minta maaf sama kamu sebelumnya. Bukan maksud saya, bukan niatan saya buat jerumusin kamu atau bahasa Cirebonnya mah ngewadalin, buat ngewadalin kamu, menumbalkan kamu. Tapi saya terdesak. Di situ dia cerita seperti itu. Memang apa yang udah kamu lakuin? Saya memang udah tahu waktu itu dia ngelakuin, diceritain sama Pak Aib yang punya mobil ini melakukan pesugihan jaran panoleh. Saya udah tahu sebelumnya, tapi saya pura-pura nggak tahu di depan si Ajat. Saya ngelakuin pesugihan jaran panoleh, Wak. Karena saya sudah terdesak dengan keadaan orang tua saya seperti itu, kebutuhan ekonomi saya banyak, akhirnya ya terang-terangan gitu kan, dia bilang saya melakukan pesugihannya berupa jaran panoleh. Kok bisa kamu seperti itu? Dalam hati saya investigasi lagi, Mang waktu itu. Kamu melakukan kayak gitu udah dapat tumbal berapa? Jujur, Wak, sampai armada saya atau angkutan saya itu banyak, karyawan saya itu banyak, udah banyak yang saya tumbalin. Saya ngakuin saya salah. Saya berani bilang kayak gini karena kamu teman saya. Kamu udah mendesak saya dan kamu juga udah tahu. Makanya saya bilang. Kondisi waktu itu kisaran ya malam lah waktu itu. Udah sepi di garasi, udah nggak ada orang waktu itu. Keluarganya juga nggak ada. Dia cerita, ibu saya sudah saya tumbalkan untuk pesugihan ini. Anak bungsu saya sudah saya tumbalkan untuk pesugihan ini. Kamu melakukan pesugihan itu di mana? Ngelakuin pesugihan di mana? Kata saya kan gitu. Jangan, Wak, kamu jangan ikut-ikutan kayak saya. Saya juga sekarang cuma tinggal nunggu naasnya saya aja kok. Pengakuan dia seperti itu, Mang waktu itu sama saya. Enggak, saya mau nanya aja, kamu ngelakuin pesugihan ini di mana? Ada. Tepatnya di daerah Jawa. Saya nggak sebutin daerah Jawa dan detail lokasinya di mana. Saya takutnya nanti yang nonton malah ikut-ikutan ke sana lagi. Malah nanti saya yang menyesatkan lagi nantinya kalau kayak gitu. Pokoknya intinya di daerah Jawa aja. Dia bilang kayak gitu. Dengan ritualnya si Ajat itu ketemu kuncen di situ, terus dia tuh tirakat di situ dengan uang dan modal seadanya. Waktu itu pengakuan si Ajat waktu itu tuh bawa uang cuma 500.000 buat beli sarana dan prasarananya. Dia kunjungin satu, kalau istilahnya kata ini mah, kata Cirebon mah itu tuh namanya pesarean. Dia kunjungin satu pesarean dan satu makam gitu. Satu pesarean dan satu makam. Dia puasa di situ, dia tirakat di situ dengan sesajen yang berupa harus ada pisang raja dan jantung pisang. Itu harus inti sesajen itu. Kalau seumpamanya nggak ada, ya gagal. Pengakuan si Ajat tersebut seperti itu. Saya nggak tega, Mang Yang tadinya saya marah-marah sama dia, saya nggak tega. Kamu ini orang tuh ya, bukannya mensyukurin apa yang udah ada, bukannya memperbaiki diri, malah nambah masalah, kata saya. Kamu dengan cara seperti ini kamu tuh nambah masalah, tahu nggak? Aduh ampun, kata saya. Dibilang dosa kamu tuh udah nggak bisa dihapusin, walaupun kamu sholat sampai
jidat kamu luka juga kamu nggak bakalan bisa dihapusin. Udah Wak, jangan bilang-bilang lagi sama orang. Masa bodoh, yang penting saya selamat, kata saya tuh. Nggak mau, saya nggak bakalan ngeributin masalah ini. Saya cuma klarifikasi kenapa kamu mau seperti itu dan kenapa kamu bisa larinya ke saya. Saya melakukan seperti itu tua bukan mau saya, bukan kehendak sebenarnya saya. Saya nggak mau teman saya sendiri dikorbanin, keluarga saya sendiri dikorbanin. Si makhluk tersebutlah yang milih, si makhluk tersebut yang minta. Astagfirullahaladzim, kata saya, ini orang. Nih catatan buat kamu, kata saya. Udah, sudahi. Udah kepalang Wak, udah kepalang tanggung Wak. Daripada saya cuci muka, saya mandi nyemplung sekalian, kata dia. Saya udah dosa sekalian, saya dosa. Pengakuan dia. Saya udah nggak kenal agama sekarang saya. Karena saya ngerasa udah dosa. Dunia saya sekarang seperti ini, saya nikmati. Saya sekarang tinggal nunggu naasnya saya sekarang tinggal nunggu ajalnya saya. Bagaimanapun besok nanti saya mati, saya terima, kata dia. Ya udahlah, kalau itu saya udah ngomong seperti ini, terserah kamu mau dengar atau enggak. Selesai itu saya pulang. Saya pulang, udah, saya nggak bakalan perkarain masalah ini. Saya juga nggak mau bikin ribut kayak gimana. Itu urusan kamu. Saya menasehati kamu, udah, mau didengar silakan, enggak ya udah, gitu kan. Malamnya saya sampai rumah, waktu itu saya makan, mandi, selesai ngopi, saya tidur karena udah saking capek, udah saking keselnya, tidur saya. Tidur juga nggak bisa tidur waktu itu. Bangun lagi, melek lagi, merem-merem ayam lah gitu. Melek, begitu melek, wah, namanya ringkikan kuda di depan kamar. Sampai anak saya aja bangun, ya berisik banget, ada apa sih? Penasaran, saya keluar kamar, saya duduk di depan TV nggak saya nyalain. Itu yang namanya lantai kayak yang diijok-ijok sama orang. Ya mending kalau orang sih, suaranya kayak langkah kuda aja, ketuplak gitu. Sampai mau datang ke subuh, saya punya pikiran, wah, ini mah saya sudah dihak patenkan untuk menjadi tumbal kalau kayak gini. Gak bener ini. Harus kayak gimana? Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah baru. Double kill, bener-bener gilaan kayak gitu. Ini lagi, udahlah, gak tak pikirin dulu, nanti dulu. Mandi, sarapan, pamit sama keluarga, berangkat kerja kantor. Ketemu sama si Asnawi kan pagi di kantor. Wi, tadi malam kita dapat gangguan kayak gini lagi, Wi. Dari mulai ringkikan kuda apa segala macem. Nih kalau firasat saya sih, Wak, ya, kamu nih udah dijadiin hak paten buat tumbal, Wak. Aduh, ya jangan kayak gitu. Kamu punya kenalan nggak? Jujur saya nggak ngerti dengan masalah seperti ituan. Cara mengatasi dan cara menindaklanjutinya nggak ngerti saya. Udah sama yang kemarin saya urusan santet yang saya ceritakan sama kamu, sekarang ditambah lagi dengan urusan yang seperti ini. Waduh, ya repot ya. Udahlah, untuk masalah si kuda ini kamu yang ngerjain lah, kata saya kan. Saya titip amanah aja. Enggak, Wak, udah ikut aja dulu sebentar. Ikutlah gitu kan. Saya sama si Asnawi dikenalin sama guru spiritualnya Asnawi ini. Mas Hendrik, nanti saya coba bersihkan, tapi dengan catatan, barangkali memang nanti tumbalnya berpindah sama yang punya hajat, bukan salah saya ya. Dalam hati saya,
ya memang bukan salah saya karena dia yang beli, ya dia yang make, bukan saya gitu kan. Dikerjain lah. Dan akhirnya sampai sekarang saya nggak dengar kabar lagi. Saya tanya ke Asnawi pun, Wi, ada kabar enggak dari gurunya kamu? Kalau guru saya bilang sih, Wak, udahlah, udah clear semua, udah nggak ada masalah, tinggal kamu fokusin ke urusan kamu aja. Sampai sekarang juga nggak tahu nasibnya kayak gimana. Belum pernah ketemu lagi, saya nggak pernah kontak dia lagi dan segala macemnya. Barangkali sekarang dia udah tobat, ya nggak tahu. Barangkali seperti yang tadi dia bilang sudah ketemu hari naasnya dia, ya nggak tahu. Tapi yang jelas saya itu nggak pernah namanya denger lagi usaha rentalnya dia gitu. Brand rentalnya dia saya udah nggak pernah denger lagi. Ciri-ciri orang yang memakai pesugihan Jaran Panoleh apa yang paling kelihatan? Ya, kalau yang seperti tadi Pak Aib bilang, ciri-ciri pesugihan Jaran Panoleh itu terletaknya di bidang transportasi, Mang E. Harus transportasi. Harus transportasi, roda 4 lah. Entah itu minibus atau apa. Seperti itu. Dan ciri fisik khususnya, tapi ini nggak semua ya. Ini yang saya alamin aja gitu, yang saya tahu aja. Setiap armada itu pasti punya logo kuda yang kakinya ngangkat, nggak berdiri, kakinya ngangkat sambil menoleh ke belakang. Itu harus ada di setiap armada. Nggak semua bidang transportasi yang pakai gambar itu punya. Nanti Ferrari juga marah kalau kayak gitu. Ya, tuh. Kira-kira di zaman sekarang ini masih ada orang yang memakai itu, pesugihan itu? Wallahu alam, Mang E. Belum pernah lihat lagi? Saya belum pernah lihat lagi, belum tahu lagi. Yang penting sudah terbebas, terhindar. Yang penting sudah terbebas dan sudah pernah tahu, merasakan. Bagaimana kalau Ajat mendengar atau menonton video ini? Saya harap sih ya sudahilah, karena memang merugikan banyak orang. Bukan cuma badan sendiri, tapi banyak orang. Terbuka hatinya, terketuk hatinya, kembali ke imannya dia lagi, perbaiki diri dia lagi. Ya. Dan yang jelas pemutusan hubungan perjanjian seperti ini nggak mudah ya? Nggak mudah. Ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kita nih kalau memang tiba-tiba nggak tahu naik ke transportasi yang memakai pesugihan itu? Apa? Protek kita? Kalau saya cuma saran satu, kita walaupun berbeda agama tetap punya Tuhan. Intinya mah jangan lupa lah, mau segala sesuatu apapun ya kita doa, panjatkan doa. Ya, karena sudah ada doanya ya. Karena memang sudah ada doanya. Insya Allah terhindar dari masalah ini. Dan jangan lupa selalu berdoa. Kalau kita ini kan kalau lagi sibuk atau lagi senang lupa. Ya? Pengen cepet nyampe atau apa. Baiklah, Sobat MM, kisah yang sangat menarik dan memberi tambahan informasi kembali untuk kita semua ya. Dari pesugihan-pesugihan yang sudah ada. Ini pesugihan yang pertama ada di Malam Mencekam, Jaran Panoleh. Dan ini kisah dari Mas Hendrik ini tentu saja bukan maksud menjelek-jelekan transportasi ya. Dan hanya sebuah kisah yang dialami oleh Mas Hendrik dan perjalanan hidup ya. Jadi Mas Hendrik dengan senang hati membagikan kepada kita semua agar kita terhindar, begitu ya? Iya, Mang E. Baiklah, terima kasih Mas Hendrik. Iya. Mang E dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.